Saya berharap yang jadi ketua umum itu adalah Anies Baswedan. Iya Bang. Karena kepalang tanggung. Partai Gerakan Rakyat mendeklarasikan akan mengusung Anies di Pilpres 2029. Partai baru ini lahir dari basis pendukung Anies di Pilpres 2024. Tapi kenapa ketua umumnya bukan Anies? Itu pertanyaannya. Kenapa bukan Anies? Kan semua kadernya adalah pendukung Anies. Kenapa tidak mengangkat Anies saja sebagai ketua umum? Menurut Adi Prayitno, Anies main aman. Dan memang itu gaya politik Anies, main aman. Seandainya Partai Gerakan Rakyat tidak lolos seleksi atau tidak masuk ke parlemen, Anies tidak akan terlalu dihujat. Tapi kalau sampai Partai Gerakan Rakyat lolos ke parlemen, Anies bakal disanjung-sanjung sampai ke Sidratul Muntaha. Itu kata Adi Prayitno. Ini semacam uji kekuatan politik yang dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Selama ini kan Pak Anies Baswedan itu dianggap sebagai salah satu mercusuar politik. Menang Pilkada Jakarta yang cukup dramatis, mengalahkan Ahok yang cukup fenomenal, didukung oleh kekuasaan. Ada isu terkait dengan isu politik identitas. Di Pilpres 2024 suaranya signifikan, hampir 25%. Jadi itu yang saya sebut, gagalnya Partai Gerakan Rakyat itu menunjukkan betapa gagalnya Anies Baswedan memberikan faedah secara elektoral. Tapi sebaliknya, kalau Partai Gerakan Rakyat ini established, lolos parlemen, ya lolos verifikasi faktual dan administrasi dulu, tentu saja itu juga akan dianggap sebagai sebuah catatan penting. Jadi saya melihat Partai Gerakan Rakyat ini nggak perlu malu-malu. Ini partainya Anies Baswedan. Jadi jualannya itu adalah Anies Baswedan. Tadi sudah disampaikan. Sebenarnya sejak awal saya berharap yang jadi ketua umum itu adalah Anies Baswedan. Iya Bang. Karena kepalang tanggung. Kalau menyembunyikan ini adalah partainya Anies Baswedan. Karena kalau kita mau jujur, Gerakan Rakyat itu per hari ini memang imam besarnya itu Anies Baswedan. Ya. Mungkin ini soal waktu aja. Sebenarnya Bung Haris cuma jadi pemain pengganti. Bagi saya bukan soal waktu. Ini adalah khas ciri politik yang dimiliki oleh Anies Baswedan. Jadi kalau Partai Gerakan Rakyat ini tidak lolos parlemen, tidak lolos verifikasi, ini kegagalan. kebukaannya itu tidak terlampau kencang ke Anies Baswedan. Tapi kalau Gerakan Rakyat ini lolos parlemen, orang yang pertama kali paling tinggi disanjung puji sampai Sidratul Muntaha pastilah Anies Baswedan, bukan yang lain. Nah, itu artinya kalau Partai Gerakan Rakyat tidak lolos, Anies tidak akan terlalu dihujat. Karena Anies bukan ketua umum, tapi hanya tokoh yang diusung. Tapi kalau Partai Gerakan Rakyat ini lolos, Anies bakal disanjung-sanjung karena berhasil membawa partai baru masuk ke parlemen. Benar-benar aman ya. Partai Gerakan Rakyat ini bukan kelahiran dari sebuah keluarga dinasti politik. Yang kedua, kelahiran Partai Gerakan Rakyat ini bukan kelahiran dari sebuah oligarki korporasi. Hak untuk dipilih juga hak memilih.